البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Oh, berarti lihat matanya dulu. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa tariqatun nawasib. Wa tariqatin nawasibil ladzina yu'dzuna ahlal bait bi qaulin aw amal. Ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari jalan para nawasib. Nawasib dari apa? Nasibah, yaitu kelompok yang memancangkan permusuhan kepada ahlul bait. Nasabah, yaitu apa? Menegakkan dan memancangkan permusuhan kepada ahlul bait. Yang mereka itu menyakiti ahlul bait dengan ucapan dan atau dengan perbuatan. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa tariqatin nawasib jam'u nasib. Yuqal nasabahu munasabah, ay adahu wa qawamah, yaitu memusuhinya dan melawannya. Wa humul ladzina yansibunal adawata li Ali bin Abi Thalib wa ahlil bait. Mereka adalah orang-orang yang memancangkan, yang menegakkan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait. Wa yatabarra'una minhum wa la yuhibbunahum. Berlepas diri dari ahlul bait dan tidak cinta pada ahlul bait. Bal yukafirunahum au yufasiqunahum. Bahkan mengkafirkan mereka atau memfasikkan mereka. Kalau Khawarij, seperti kaum Khawarij yang mengkafirkan jumhur para sahabat. Qala Syekh Taqiyuddin ba'da kalam Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah yang kelima muka surat 87. Fa ahlus sunnah wasatun fi jami'i umurihim. Maka ahlus sunnah itu pertengahan di seluruh urusan mereka. Fahum fi Ali wasatun bainal khawariji war rawafid. Mereka tentang Ali adalah pertengahan di antara khawarij dan rawafid. Khawarij yang mengkafirkan Ali, rawafid yang mengkultus individukan Ali. Berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Wa fi Utsmana wasatun baina al-Marwaniyah wa Zaidiyah. Dan tentang masalah Utsman, maka mereka pertengahan juga Ahlus Sunnah antara Marwaniyah yang berlebihan terhadap Utsman dan Zaidiyah yang mencela Utsman. Wa fi sa'iri sahabah bainal ghulati fihim wa ta'inina alaihim. Dan terhadap para sahabat yang lain, Ahlus Sunnah itu pertengahan antara kelompok yang berlebihan terhadap mereka dan kelompok yang mencela mereka. Wa qala aidan di Minhajus Sunnah juga yang kedua muka surat 29 sampai 30. Wa rawafid syarrun minan nawasib. Rafidah itu lebih buruk daripada nasibah. Ini ma'ruf. Karena Rafidah sampai apa? Sampai mencela mushaf, mencela Jibril. Nasibah enggak sampai itu, cuma mencela Ali dan ahlul bait saja. Mereka tetap apa? Ikut Al-Qur'an was sunnah sesuai pemahaman mereka, tapi iman pada Al-Qur'an was sunnah. Sementara Rafidah mereka adalah Qur'aniyun, mengaku hanya ikut Quran, enggak ikut sunnah. Qurannya kamu ikut enggak? Enggak juga. Qurannya juga dikritik, disalahkan, dianggap tidak otentik dan seterusnya. Terus Quran yang betul mana? Oh, dia dibawa Imam Mahdi. Imam Mahdinya mana? Oh, dia sembunyi di Sirdab, di gua yang di Irak itu. Selama berapa lama? Oh, sampai sekarang sudah 1000 tahun lebih. Jadi selama 1000 tahun lebih umat tidak punya bimbingan gitu kah? Iya juga ya, salah juga kalau gitu. Bingung dia. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan warawafid syarrun minan nawasib wa amma ahlus sunnah fayatawallawna jami'al mu'minin. Adapun ahlus sunnah maka mereka setia kepada seluruh mukminin wa yatakallamuna fihim bi'ilmin wa adl. Mereka mengkritik orang yang beriman dengan keadilan, dengan ilmu dan keadilan. Yatakallamuna fihim seringnya adalah apa? Kritikan. Boleh jadi ini umum, yaitu apa? Memuji siapa yang layak dipuji, mencela siapa yang layak dicela, tapi dengan apa? Dengan ilmu dan keadilan. Tidak boleh berlebihan. Enggak boleh seperti yang dilakukan oleh siapa itu, si Afifuddin Sidawi itu, si Muhammad. Karena dulu memang menjuluki dia Aziful Jin. Karena memang sesuai itu. Kita lihat sesuai. Ana ya rahmatullah, ana dapatkan di kamus-kamus Arab, yaitu apa? Dikatakan aziful jin, yaitu seruling jin,
Karena kalau di wilayah Arab itu di pucuk-pucuk cemara kalau terkena angin memang dia akan menimbulkan semacam siulan dan suara yang agak menakutkan. Anak dengar sendiri memang di Damat itu pucuk-pucuk cemara memang kalau sedang terkena angin seperti itu, terutama di jam 10 malam, jam 11 malam. Nah, orang-orang yang tidak paham dia bingung, ini jin siapa yang sedang main seruling. Ya, orang Arab mengatakan azif. Dan kebetulan memang rumahnya Afifuddin memang dekat pokok-pokok cemara itu yang di Damat itu. Nah, sementara dia keadaannya seperti itu. Ada angin hisbiyah langsung dia bicara ini, bicara itu yang penuh dengan kedustaan. Sampai dia nggak tahu dapat dari alam ya, dapat dari tempat sampah mana dia mengatakan bahwasanya Syekh Yahya itu kalau orang tidak mengatakan hafizahullah tapi mengatakan misalkan wafaqahullah, langsung dikatakan orang ini hizbi. Ini melampaui batas. Mengatakan semua orang dihizbikan, bahkan tukang becak juga dihizbikan. Mana ada saya ya kalimat macam itu. Dan seterusnya. Kalau nggak dipanggil syekh maka langsung orangnya dihizbikan. Wah, ini gimana? Anak kadang manggil saya ya Abu Abdurrahman seperti apa sebagian ikhwan yang lain. Saya biasa nggak masalah ditanya jawab. Walaupun sekedar dikatakan ya Abu Abdurrahman ini yang betul gini, kalimatnya dalam kitab begini dan seterusnya. Beliau nggak pernah marah dengan sekedar masalah itu. Nah, orang ini kita panggil macam itu tadi. Kenapa? Nah, dia nggak adil di dalam apa? Di dalam permusuhan kepada Syekh Yahya dan Ahlu Sunnah. Bicaranya dengan kejahilan dan dengan hawa nafsu. Nggak adil sama sekali dan tidak berilmu sama sekali. Adapun Ahlu Sunnah wa Jamaah yang memang Ahlu Sunnah, maka bicaranya adalah dengan ilmu dan keadilan. Yang betul dikatakan betul, yang salah dikatakan salah, tanpa adanya kedustaan, tanpa adanya sembarangan di dalam menukil berita dan seterusnya. Laisu min ahlil jahl, mereka bukanlah termasuk dari ahli jahal. Wala min ahlil ahwa, bukan termasuk pengikor hawa nafsu. Ahlu sunnah adalah orang yang rajin belajar, rajin menuntut ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang penting saya ahlu sunnah, nggak masalah. Jangan seperti apa yang disebutkan di dalam Tabaqatul Hanabilah itu, yaitu apa? Ketika ada orang mencaci maki ulama Hanabilah, maka apa? Kebetulan ada seorang khamar di situ, minum khamar. Dia mengatakan sebenarnya Hanabilah itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah ulama. Kelompok kedua adalah para tulabil ilm. Kelompok ketiga adalah saya. Saya Hanabilah walaupun saya minum khamar. Dan tugas saya, kalau mereka tugasnya dakwah, yang ini tugasnya belajar, tugas saya adalah memukul orang macam kamu. Langsung yang mencaci maki Hanabilah dipukuli oleh dia. Nah, ya, tentunya itu dia sangat kurang. Gimana dia mengaku Hanabilah tapi minum khamar? Nggak layak. Harus apa? Rajin belajar. Cuma geli juga kita lihat kisah macam itu. Ada kecemburuan terhadap ulama Hanabilah. Cuma tentunya ini nggak boleh. Harus apa? Harus rajin belajar baik-baik dan seterusnya. Tayyib, demikian pula apa? Tidak mengikuti hawa nafsu, tapi ikut syariat. Wa yatabarrauna min tariqatir rawafid wan nawasib jami'an. Mereka berlepas diri dari jalan Rafidhah dan Nasibah semuanya. Wa yatawallawna as-sabiqinal awwalin kullahum. Mereka setia kepada sabiqunal awwalin semuanya. Wa ya'rifuna qadras sahabah, dan mereka mengetahui nilai para sahabat. Wa fadlahum wa manaqibahum, mengetahui keutamaan para sahabat dan ketinggian posisi para sahabat. Wa yar'auna huquqa ahli al-bait, dan mereka memelihara hak-hak ahlul bait allati syara'aha Allahu lahum, yang Allah mensyariatkan untuk mereka. Wala yardauna bima fa'alahul mukhtar wa nahwuh, dan mereka tidak ridha dengan perbuatan mukhtar dan yang semacam mereka minal kadzabin, dari kalangan para pendusta, yang mana dia berperangnya adalah apa? Atas nama ahlul bait, untuk menuntut balas terhadap ahlul bait. Banyak orang-orang yang dulunya membunuh Husain itu dibunuh oleh dia. Tapi apa? Dia bersifat ghulu. Dia mengaku didatangi oleh Jibril, kemudian mengaku apa? Mengaku dia dapat wahyu dan seterusnya. Ini jalan yang tidak layak untuk diridhoi. Wala ma fa'alahul Hajjaj wa nahwuh minadh dhalimin, dan ahlu sunnah wa jamaah tidak ridha dengan perbuatan Hajjaj dan sebagainya dari kalangan orang yang zalim, yang menindas ahlul bait. Kebalikan dari siapa tadi itu? Mukhtar bin Abi Ubaid. Hajjaj sangat zalim, tetapi apa? Dia bukan tipe suka mengumpulkan harta. Dia tipenya adalah dermawan, cuma dia terlampau berlebihan, mudah untuk apa? Menumpahkan darah, mudah untuk apa? Menghukum para ulama dan sebagainya.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ridho dengan segala bentuk sikap berlebihan dalam mencintai atau berlebihan di dalam membenci dan seterusnya. Wa ya'lamuna anna hadza maratibus sabiqinal awwalin. Dan mereka mengetahui bahwasanya ini adalah tingkatan-tingkatan dari as-sabiqunal awwalin. Wallahu alam, ini hadza kembali ke mana ini? Allahu a'lam. Ataukah yang dimaksudkan adalah apa? Sikap gulunya Mukhtar terhadap Ahlul Bait, bukan gulu untuk dirinya sendiri. Sementara apa? Hajjaj mereka juga gulu terhadap apa? Terhadap Utsmaniyah. Adapun yang betul yang dicintai dengan kecintaan sangat tinggi adalah as-sabiqunal awwalun. Dengan apa? Tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi, yang paling layak dicintai adalah Abu Bakar, kemudian tingkatan berikutnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Tidak berlebihan, tidak menjadikan Utsman nomor 1 atau Ali yang nomor 1 dan semacam itu. Sesuai dengan marotib, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Wa ya'rifuna mali Abi Bakrin wa Umar minat taqaddumi wal fadail. Dan mereka mengetahui keutamaan dan kemajuan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar, malam yusyarikhuma fiha ahadun minas sahabah, yang tidak disekutuhi oleh satu orang pun dari sahabat. La Utsmanu wala Ali wala ghairuhuma, baik itu Utsman ataupun Ali ataupun yang lain. Kana hadza muttafaqan alaihi fi sadril awal. Ini adalah perkara yang telah disepakati pada masa yang pertama. Disepakati oleh apa? Orang-orang yang di atas jalan yang lurus. Illa ayyakuna khilafun syad, kecuali adanya yaitu apa? Perselisihan yang sangat sedikit dari kalangan mubtadi'ah barangkali, atau orang-orang yang belum tahu dalil dan semacamnya. La yu'ba'u bih, yang tidak layak untuk diambil kisah, tidak layak untuk dipedulikan. Hatta anna syi'ata al-ula, sampai bahkan Syiah yang pertama, yang bagusnya adalah hatta inna, tapi nggak masalah. Min ashabi Ali, dari pengikut Ali, lam yakunu yartabuna fi taqdimi Abi Bakrin wa Umar. Mereka tidak ragu untuk apa? Mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Ini Syiatul Ali yang pertama, para sahabat yang ikut Ali. Kaifa wa qad sabata anhu min wujuhin mutawatirah. Bagaimana tidak, sementara telah pasti dari Ali bin Abi Thalib, dari yaitu sanad-sanad yang mutawatir, annahu kana yaqul, bahwasanya Ali mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar, bahwasanya yang terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Intaha. Tayyib, selesai. Ilahuna wallahu a'lam. Mukhtar ini zaman Ali ya? Enggak, dia setelahnya, dia di zaman Ibnu Abbas. Mukhtar bin Abi Ubaid ini yang membunuh Ubaidullah bin Ziyad. Hajjaj bin Yusuf itu setelah dia, yaitu apa? Terjadinya peperangan antara Ahlul Hijaz dengan Ahlul Iraq dan dengan apa? Ahlul Syam. Umat sedang apa? Terpecah belah memang pada waktu itu. Ahlul Hijaz ini dipimpin oleh siapa? Abdullah ibnu Zubair. Nah, sementara yang di Irak waktu itu secara umum mereka setia kepada Abdullah ibnu Zubair. Yang berkuasa di Basrah adalah saudara dari Abdullah ibnu Zubair, yaitu Mus'ab ibnu Zubair. Dia setia kepada saudaranya, kepada abangnya ini. Sementara yang di Kufah tumbuh kekuatan yang sangat besar, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid. Nah, ini adalah di zaman itu. Nah, Mukhtar bin Abi Ubaid ini atas nama Ahlul Bait dia menuntut balas, dan memang apa? Pengikutnya jadi banyak karena orang-orang cinta pada Ahlul Bait dan sudah benci kepada kejahatan Ubaidullah bin Ziyad. Nah, kemudian apa? Kemudian terjadi perang antara Ahlul Kufah dengan Ahlul Syam. Ahlul Syam kalah, Ubaidullah bin Ziyad mati terbunuh. Nah, kemudian apa? Setelah itu Mukhtar bin Abi Ubaid menjadi sombong dan dia mengaku sebagai nabi. Ketika orang-orang masuk, dia mengatakan, "Oh, baru saja ketika kalian datang, baru saja saudara saya Jibril baru pergi." Terus juga ketika mereka keluar, ditunjukkan kepada dia di udara, tuh lihat kuda-kuda dengan para malaikat itu, para malaikat dengan kuda-kudanya sedang terbang. Mereka akan perang bersama kita. Orang lihat itu, dan memang Mukhtar bin Abi Ubaid ini tukang sihir. Nah, ketika dia menjadi melampau seperti itu, maka apa? Mus'ab ibnu Zubair dia mengirimkan, dia berkhutbah mengatakan apa? Ini adalah tiba waktunya untuk memerangi Dajjal yang sedang muncul di Kufah. Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala sambil tangannya menunjuk ke Kufah. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'a. Fir'aun istilahnya. Kemudian terjadi perang, akhirnya Mukhtar bin Abi Ubaid ini terbunuh. Ya, kepalanya
dibawa oleh salah seorang prajurit, ditunjukkan kepada Abdullah ibnu Zubair yang sedang ada di waktu itu sedang ada di Mekah. Beliau waktu itu sedang sholat Qiyamul Lail. Nah, kemudian apa? Kemudian datang pasukan dari Syam. Pasukannya siapa itu, namanya Hajjaj bin Yusuf. Memerangi Mus'ab ibnu Zubair. Mus'ab terbunuh. Nah, kemudian apa? Memerangi Abdullah ibnu Zubair. Akhirnya Abdullah bin Zubair juga terbunuh. Karena apa? Terkena manjanik, batu yang sangat besar itu. Wallahu a'lam.